Setiati dan Saya Rian Nabi. kita lakukan apa Pak? Personal komputer. Ada di mana Pak? Di sana. Kita tabur di Saudi. Kita memiliki sebuah personal komputer ya. Kalau bisa dilihat. Nah, ini mungkin kita bisa berdekat Pak. Berdekat. Di sini ya kan? Kita bisa lihat di sini ini adalah slot buat mouse, tapi mouse yang model lama. Jadi yang dulu-dulu itu pakai slot, tapi model cop-copannya itu kayak gini. Nah, kalau sekarang kan mouse, keyboard itu semuanya kan pakai USB Kak. Nah, ini jadi jarang digunakan, tapi masih berfungsi Pak. Nah, di sini terdapat slot VGA. VGA itu apa? VGA itu adalah video graphic adapter, yaitu sebuah gambar untuk ditampilkan di layar, Nah, di sini kita terdapat sebuah USB. USB ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 USB. Gunanya ya buat itu tadi USB. Nah, di sini ada kabel LAN untuk menghubungkan. Nah, di sini ada buat mic. Di sini buat mic yang merah ini, terus yang kuning, hijau atau kuning. Nah, itu ya. Hijau atau pokoknya yang tengah lah. Yang tengah ini buat audio output. Nah, yang warna biru ini gunanya untuk menginput audio tapi tidak dari mikrofon. Misalnya kita menggunakan gitar listrik atau semacamnya, kita bisa input suara dari sini. Nah, setelah itu kita akan membongkarnya. Ya, ini power supply. Jika dilihat dari luar, power supply. Mungkin dari sisi depan kita bisa mulai Pak. Sisi depan sini Pak. Nah, sisi depan ini terdapat USB. Nah, ini mikrofon ya kan, mikrofon. Setelah itu audio output, ini lampu. Ini power, ini buat restart. Nah, itu ini DVD Pak. Ini DVD. Oke. Sekarang kita akan langsung bongkarnya ya Pak ya. Kita akan langsung bongkarnya di sini. Kita bisa hidupkan flashnya mungkin. Flashnya Pak, biar lebih terang. Flashnya bisa kita hidupkan di sini. Oke. Ini adalah bagian dalam dari sebuah komputer. Jika kita lihat di sini semua sudah berantakan, Pak. Karena ini sudah menjadi personal komputer yang menjadi cobaan. Sian, Bang. Cobaan hidupnya komputer itu berat. Oke, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dengan rinci. Ya, sini Pak, Sauki. Oke, di sini terdapat sebuah kabel-kabel yang menghubungkan semua dari komponen komputer tersebut, Pak. Komponen komputer tersebut. Jadi ini adalah namanya motherboard. Ini adalah motherboard. Motherboard itu apa, Pak? Komponen yang berupa papan sirkuit dengan fungsi sebagai tempat berbagai jenis komponen PC seperti prosesor, card, hard disk, dan lain-lain. Nah, jadi motherboard ini digunakan untuk menyatukan semua komponen komputer. Pusatnya lah, itu kan. Setelah itu dari motherboard kita pergi ke bagian yang paling besar ini. Ini sebenarnya ini kita kalau bisa kita buka ya, cuman obengnya kita nggak ada. Jadi kita lanjut aja. Ini namanya power supply. Power supply itu apa, Pak? Komponen komputer yang bertugas untuk melakukan suplai daya bagi sebuah komputer. Power supply yang digunakan harus memiliki kapasitas yang sesuai agar komputer bekerja dengan maksimal. Itu power supply. Power supply ini adalah fungsinya untuk menyuplai daya. Setelah itu kita lanjut ke ini kabelnya. Saya akan melepas satu persatu ya. Ini dinamakan kabel, bukan Pak, ini dinamakan kabel SATA. Jadi ada dua jenis kabel buat menghubungkan. Ini hard disk buat menghubungkan kabel SATA dan ID. Jadi itu beda. Ini kabel SATA. Ini kita lepas dulu, kita taruh sini Pak, silakan. Ini juga kita lepas. Bisa berdekat sini Pak. Nah itu.
ini kabel SATA ini kabel SATA. Iya, tuh. Setelah itu kita ini adalah kabel dari power supply buat menyuplai daya itu tadi, kabel power supply untuk menyuplai daya. Oke. Ini juga sama, kabel power supply. Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan, ini sebenarnya tergolong rumit ya, saya bingung menjelaskan di mana gitu. Dari ini deh, mana ya? Ini deh, ini Pak, hard disk ini Pak. Jadi ini hard disk, namanya. Ini hard disk, ini kita nggak bisa lepas karena nggak ada obeng. Ini hard disk itu fungsinya untuk apa Pak? Komponen komputer sebagai tempat penyimpanan data komputer dari pengguna yang bersifat permanen dan berfungsi di saat komputer menyala dan mati. Iya, itu adalah hard disk untuk menyimpan data. Menyimpan data yang sifatnya permanen. Ini hard disk. Setelah itu ini buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah DVD room. Ini adalah DVD room. DVD room ini, nah bisa kita lihat DVD room ini bisa lihat di sini Pak. Sini DVD room. Nah, ini DVD room. Ini DVD room. Jadi DVD room itu gunanya untuk apa Pak? DVD room Pak. Jadi DVD room itu gunanya untuk membaca data dari kepingan DVD. Membaca data dari kepingan DVD. Itu fungsi dari DVD room. Setelah itu kita lanjut ke, nah ini ada RAM. Ada RAM. Nah, ini RAM bisa kita lepas ya. Saya akan lepas di sini. Ya. Ini namanya RAM, Random Access Memory. RAM itu apa, Pak? RAM juga sebagai media penyimpanan yang bersifat sementara dan bisa digunakan di saat komputer menyala saja. Nah, itu. Jadi, ini sebenarnya juga sebuah memori. Memori yang sama seperti hard disk ini. Ini RAM sama hard disk itu sebenarnya sama. Tapi kalau misalnya di RAM itu digunakan di saat komputer menyala saja, sedangkan di hard disk kita dapat menggunakannya secara permanen. Seperti itu Pak. Nah itu ini kita taruh sini Pak. Kita lanjut ke ini ada kipas untuk mendinginkan prosesor. Kipas untuk mendinginkan prosesor. Ya ini, ya kipas ini. Jadi saat komputer menyala itu, prosesor itu bekerja lebih keras dibanding komponen-komponen komputer lainnya. Jadi prosesor ini gampang panas. Jadi kalau misalnya komputer teman-teman menggunakan prosesor tapi dengan kipas prosesor yang mati misalnya atau enggak ada kipas prosesornya, itu pasti selamat jalan. Jangan diambil lagi, selamat jalan, udah kobong karena nggak ada kipas prosesor. Ini kipas prosesor. Setelah itu kita lanjut ke prosesornya. Ini adalah prosesor, adalah bagian paling rawan banget. Prosesor paling rawan banget di dalam komponen sebuah komputer. Oke, ini bisa kita lepas. Bapak bisa kesini Pak. Sini, Pak. Oke. Ini kita buka sini. Ini memang kita harus hati-hati ya, karena harga komponen prosesor ini lebih mahal dibanding komponen-komponen lainnya. Jadi ini lebih mahal dari komponen lainnya. Jadi prosesor bisa dijelaskan Pak? Sebuah komponen komputer yang sangat penting dan sangat berguna untuk menjalankan perintah dari pengguna. Nah itu prosesor. Jadi semua data yang dioperasikan oleh pengguna itu diproses oleh prosesor, mikroprosesor. Ini adalah mikroprosesor. Jadi untuk memproses semua data dari pengguna. Oke, setelah itu apa yang belum kita bongkar ya? Yang belum kita bongkar itu sebenarnya ada yang belum kita bongkar di sini. Ada sound card. Cuman sound card di sini udah menjadi satu sama motherboardnya. Jadi udah bukan jadi bagian lagi, udah menjadi satu dengan motherboardnya ini. Jadi sound card bisa dijelaskan Pak? Digunakan untuk mengolah data suara agar dapat didengar. Nah, sound card itu fungsinya juga buat speaker ya. Kalau misalnya
Kalau misalnya kasarnya lah, sound card itu speaker. Jadi satu lagi yang belum kita jelaskan di sini adalah LAN card. Ini LAN cardnya di sini udah menjadi satu dengan motherboardnya ya. Jadi LAN card itu buat menghubungkan. Nah ini slotnya di sini. Nah di sini ini. Bapak jangan pindah Pak. Ini sama ini LAN card. Ini LAN card untuk agar menghubungkan komputer dengan komputer lainnya seperti itu. Setelah itu apalagi ya yang belum? Video graphic adapter VGA card. Jadi kalau di sini kita menggunakan VGA yang ini namanya VGA ini VGA sudah jadi satu sama motherboard. Bisa dilihat dari luar di sini Pak. Ini namanya VGA ya. Sebenarnya di sini ini adalah slotnya tempat buat VGA card. Cuman di sini nggak ada VGA card. Nah, VGA card itu bisa kita tunjukkan gambarnya itu seperti ini Pak. VGA card. Bisa jelaskan Pak VGA card? Komponen komputer yang berupa kartu grafis untuk mengolah data grafis sebelum ditampilkan ke monitor. Nah, itu VGA card. Jadi misalnya di sini ada VGA card tambahan buat kalau misalnya kurang buat main game itu bisa ditambah di sini VGA card. Setelah itu yang kurang di sini sudah semua Pak. Oh ini adalah baterai. Ini adalah baterai untuk pengaturan waktu dalam komputer. Jadi kalau misalnya ini kita lepas, mungkin bisa kita lepas di sini karena saya belum pernah lepas. Nah, ini adalah baterai. Ini baterai untuk pengaturan jam. Jadi kalau misalnya komputer teman-teman nggak ada baterai seperti ini, maka jamnya itu akan bertawuran. Jamnya itu akan bertawuran. Kalau misalnya sekarang udah jam 16.00, nah di komputer teman-teman itu masih jam 00.00. Aneh. Itulah gunanya baterai di dalam komputer. Namanya baterai ini adalah baterai CMOS, baterai CMOS. Oke, kita kembalikan lagi sini. Oke. Setelah itu, oh ya ini kita kembalikan dulu. RAM-nya ya kan, kita kembalikan dulu. Ini RAM-nya ini, ya. Oke. Oke, sepertinya sudah semua komponen sudah tertata dengan rapi. Kita bisa menutupnya. Nah, di sini. Nah, belum Pak. Ini komponen komputer. Nah, ada satu lagi yang belum kita jelaskan, yaitu yang namanya sistem unit Pak. Sistem unit itu adalah suatu kotak yang berisi komponen-komponen penting di dalam personal komputer. Jadi sistem unit itu yang ini. Sistem unit itu ya casingnya. Sistem unit itu ya casingnya berisi komponen-komponen komputer di dalamnya. Ini. Oke. Yaitu Oke guys, kalian telah menonton bagian dari komponen komputer ini dan itu semua yang dapat kami lakukan. Ya, jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Kami di Armada mohon untuk undur diri. Bye. My time is now. You can't see me. My time is now. It's the franchise where I'm shining.